Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun Baik, kali ini saya akan membahas mengenai pengertian diksi. Ada berbagai macam pengertian diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu, tampak bahwa penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan membuat karangan. Pengertian pilihan kata atau diksi merupakan unsur yang sangat penting dalam karang-mengarang, terutama dalam karangan ilmiah. Pada umumnya, kata-kata yang berdiri sendiri, yaitu lepas dari hubungan kalimat, belum jelas benar. Makna suatu kata baru jelas jika berada dalam kalimat dan pengertiannya hanyalah satu. Menurut Kuntarto dalam jurnalnya pada tahun 2011, diksi adalah pilihan kata dalam mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan apa kata yang dipilih itu dapat juga diterima atau tidak merusak sesuatu yang ada atau suasana yang ada. Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu maksud tertentu belum tentu dapat diterima oleh para hadirin atau orang yang diajak bicara. Menurut Arifin dalam jurnalnya tahun 2009, diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Dari uraian di atas, dapat diberikan 3 kesimpulan utama mengenai diksi. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok. Dan yang ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau pembendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud pembendaharaan kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Tak pernah adil, kita Selanjutnya semua saya akan membahas gagal. tentang aspek Angkat kata dalam minumanmu diksi. bersedih Setiap kata bersama-sama. bentuk dapat diartikan sebagai yang disukai, dilihat, dan didengar. Sedangkan makna merupakan suatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan. Apabila seseorang berteriak banjir, maka dalam pikiran kita timbul reaksi terhadap arti kata tersebut. Semisalnya air deras, air yang meluas secara tiba-tiba. Jadi yang dimaksud bentuk dalam kata tersebut adalah banjir, dan makna dari kata tersebut adalah reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Sumber kosakata terbagi menjadi 2. Yang pertama, kamus. Kamus adalah buku referensi untuk mendapatkan informasi suatu kata atau suatu buku yang mendeskripsikan makna kata atau ungkapan dan menjelaskan konteks pemakaiannya.
Kegunaan kamus, yang pertama sebagai sarana untuk pengkajian bahasa, yang kedua sebagai alat rujukan langsung, yang ketiga sebagai acuan memahami kata, yang keempat sebagai standar pembakuan bahasa, yang kelima sebagai acuan menyusun kamus yang terbatas. Secara garis besar, kamus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, petunjuk penggunaan kamus. Yang kedua, batang tubuh kamus. Yang ketiga, indeks. Beberapa tesaurus tersebut juga termasuk dalam daftar hiponim. Subbagian, contohnya mawar, adalah hiponim dari bunga. Yang sering digunakan dan juga antonim 2 kata yang mempunyai arti berlawanan. Sebagai contoh, dengan mencari kata besar pada sebuah tesaurus adalah seseorang tersebut akan menemukan kata lain yang mirip, seperti misalnya raya, agung, dan lain sebagainya. Apabila sebuah tesaurus tersebut juga mempunyai daftar antonim, orang tersebut juga dapat mencari kata yang artinya berlawanan, misalnya kecil. Cukupnya. Di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat ketepatan pemilihan kata. Adapun syarat-syarat ketepatan pemilihan kata adalah sebagai berikut. 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Denotasi ialah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi ialah kata yang dapat menimbulkan bermacam-macam makna. Kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaan. Keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri jika pemahaman belum dapat dipastikan. Kelima, waspada terhadap penggunaan imbunan asing. Keenam, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Ketujuh, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Kata umum adalah sebuah kata yang mengacu kepada suatu hal atau kelompok yang luas di bidang lingkungan. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengacu kepada pengarah-pengarah yang khusus dan konkret. Kedelapan, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. 9. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti sama. Homofoni adalah kata yang mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Homografi adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan, berbeda bunyi, dan berbeda makna. Ke-10, menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang diamati. Ini saya akan menjelaskan materi tentang kesesuaian pilihan kata. Perbedaan ketepatan dan kecocokan mencakup soal kata yang digunakan dalam kesempatan tertentu, perbedaan tata bahasa, pilih pola kalimat, panjang atau kompleksnya suatu alinea. Syarat-syarat kesesuaian pilihan kata yaitu 1. Bahasa standar dan substandar. Bahasa standar adalah semacam bahasa yang dapat dibatasi sebagai tutur dari mereka yang mengenyam kehidupan ekonomis atau menduduki suatu sosial yang mencakup dalam suatu masyarakat. Non-standar adalah bahasa yang mereka yang tidak memperoleh pendidikan yang tinggi. Pada dasarnya, bahasa ini digunakan pergaulan biasa, tidak dipakai dalam tulisan. Yang kedua, kata ilmiah atau kata populer. Pilihan kata dalam hubungan dengan kesempatan yang dihadapi seseorang dapat dibagi atas beberapa macam kategori. Salah satunya adalah kata-kata ilmiah melawan kata populer. Ketiga, jargon. Jargon adalah suatu bahasa atau struktur yang dianggap kurang sopan atau aneh, tetapi dipakai untuk mengacu semacam bahasa atau dialek hibrid yang timbul dari pencampuran bahasa-bahasa. Keempat,
kata percakapan adalah kata yang biasa dipakai dalam mencakap atau pergaulan seseorang yang terdidik. 5. Kata selang adalah kata non-standar yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Yang keenam, idiom adalah pola struktural yang menyimpang dari kaidah bahasa yang umum, biasanya terbentuk frase, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis dengan bertumpu pada makna kata yang membentuknya. 7. Bahasa artifisial yang dimaksud dengan artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni. Bakar sinar, mengapur berdebu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya. Secukupnya.